Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Nabi jantin apa? Hah? Hah? Halaman 144 pembawahan lah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi. Dan engkau tidak dapat menjaga kemaluanmu kecuali apabila engkau menjaga matamu daripada melihat yang haram. Di Quran tuh ada la taf'aluz zina, jangan kalian perbuat zina. Kalimatnya bukan seperti itu, tapi kalimatnya Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Karena zina itu ada muqaddimah, pendahuluan yang akan menjerumuskan kita kepada zina kalau kita menggawi perkara-perkara yang disebut muqaddimah zina itu. Nah, itu hukumnya mendekati zina ngarannya, walaupun kada berzina, tapi itu sudah dihukumkan mendekati zina. Nah, diantaranya yaitu istilah orang wayah ini bapacaran. Itu dalilnya Al-Quran wala taqrabuz zina, jadi haram hukumnya. Itu. Dan menjaga hatimu supaya ia jangan berpikir yang bukan-bukan. Dan menjaga perut daripada makanan yang syubhat atau berlebihan dalam memakan yang halal. Karena semuanya itu adalah penggerak bagi syahwat dan merupakan sebab bermulanya syahwat. Ada amalan sekira anak itu kita punya anak itu jangan sampai berzina seumur hidupnya. Kenapa? Membaca alam nasyrah, tuh kan. Nah, pembacaan membaca inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, itu sekira anak itu terhindar daripada zina. Kuitannya rajin-rajin bacaan itu, dibacakan di dadanya. Nah, apalagi hanyar lahir tuh, bacakan di dadanya inna anzalna fi lailatul qadar. Nah, biar sekali sehari. Seapa kawa, seminggu bagus, setengah bulan bagus, kawa 40 hari makin bagus. Insyaallah itu Allah akan menjauhkan anak itu daripada berzina. Karena akhir zaman ujar Nabi itu zuhurul fahisyah, nampak perzinahan. Orang-orang berzina itu kada sopan lagi. Artinya menggawi hal-hal yang menjurus kepada zina itu kada sopan. Bahkan bangga, kadang-kadang orang-orang kayak itu pre-wedding jorang, bergambar sebelum nikah, nang membagi gambar kemana-mana, tulakan ke Jawa, tulakan ke gunung mana pre-wedding. Ayo, nang kuitan mendukung juga. Pre-weddingnya ada nang ke luar negeri, Katamban sana. Kalau ke luar negeri, kuitan mendukung, menduiti, ada boleh nih tuh. Jaga anak, jangan sampai terjerumus dalam zina. Karena bila berzina, anaknya tuh anak zina ngarannya
kullu lahmin nabata min suhtin pannar aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada nang haram itu neraka lebih layak dengannya. Neraka lebih layak dengannya. Dan mengharap kita punya anak yang saleh, kita punya anak yang bisa kita andalkan nantinya untuk keselamatan kita hari kiamat, bisa mengirimi kita bacaan-bacaan, menghadiahi kita bacaan-bacaan. Kalau pungkalanya dari kita sudah tersalah, dari kita sudah tersalah. Nah, jadi itu wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Dari mata turun ke hati. Ya Allah. Tapi gerakan ini dari hati mahayal turun terus turun ke bawah pusat. Keenam, menjaga dua tangan. Maka hendaklah engkau menjaga kedua tanganmu daripada memukul seseorang muslim dan daripada mencapai sesuatu yang diharamkan. Jangan sagawil-gawil anak orang. Itu hanya ruang gawil tuh. Apalagi nang labih pada nang itu, atau menyakiti makhluk Allah Ta'ala. Dan engkau jaga pula tanganmu daripada mengkhianati amanah atau simpanan orang, dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan, menulis SMS, menulis WA, menyambeti orang lewat WA itu sama memang gibah ngarannya. Jadi menggibah itu bisa dengan muntong lah, bisa dengan tulisan. Sangkaan menggibah itu memandir aib orang lewat muntong aja kah? Lewat WA mau juga, lewat SMS mau juga. Kecuali orang nang dipandir itu senang ketujuhnya. Gibah itu kita memandir sesuatu nang ada pada orang, memandir sesuatu nang ada pada orang ada ketujuh dipandir, itu gibah ngarannya. Memandir sesuatu nang memang bujur ada pada orang tapi orangnya kada ketujuh kita memandir, nah itu gibah ngarannya. Amun orangnya ketujuh lain gibah nih ta. Apalagi orang disabu usaha viral lewat Instagram, lewat Facebook, lewat WA, kayak Acil Juleha tuh. Desa ketujuhnya dipiralakannya itu. Dan daripada menulis sesuatu yang tidak boleh dituturkan, karena tulisan adalah salah satu di antara dua lidahmu, maka hendaklah engkau jaga akan kalammu atau tulisanmu daripada menulis sesuatu yang diharamkan, memperkatakannya. Yang ketujuh, menjaga dua kaki, dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu tanpa ada darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar, karena yang demikian itu dianggap tawadhu atau merendahkan diri bagi mereka,
dan menghormati atas kezaliman mereka. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh kita supaya berpaling daripada orang yang zalim, seperti firman-Nya, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maksudnya, dan jangan engkau cenderung hati kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka. Jangan condong aja kita bisa masuk neraka kepada orang zalim, senang aja mendukung aja orang zalim bisa masuk neraka. Apakan lagi kalau perjalananmu menemui sultan yang zalim itu untuk meminta sesuatu daripadanya, maka ini jelas dikira mengusahai yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tawadda'a li ghaniyyin salihin, tertinggal sini, man tawadda'a li ghaniyyin salihin li ghinahu. Nah itu kalimatnya tertinggal tuh. Zahaba thulutha dini. Jadi tulisannya ada tertinggal nih. Man tawadda'a li ghaniyyin salihin li ghinahu faqad zahaba thulutha dini. Artinya barang siapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang saleh karena kekayaannya. Jadi ini tentang li ghinahu artinya karena kekayaannya. Mengatakan itu karena kekayaannya, maka telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Ada orang sugih, orang sugih nih, orang pak ibadat, orang saleh sugih, lalu kita nang ini karena ada sesuatu yang diharapkan daripada sidin, nah kita membungkuk, menghormati, mencium-cium ke tangan sidin karena kasugihannya, itu nang membahayakan agama kita. 2/3 agama hilang. 2/3 agama hilang. Jadi 1/3 jadi agama kita tuh. Tapi kita menghormati orang sugih itu karena kasugihannya, bukan karena kesalehannya. Kalau ada orang sugih, dia orang saleh, kita hormati, kita cium tangan, ada masalah karena dia orang saleh. Tapi kalau ada orang sugih, kita hormati, kita berjalan berbungkuk di hadapan sidin karena sidin sugih. Nah itu nang menghilangkan 2/3 agama. 2/3 agama. Kita hormat lawan pejabat pimpinan kita karena kesalehannya, karena kebaikannya. Karena ini pejabat yang ini begitu baik lawan rakyat, katuju membantu rakyat, perhatian dengan rakyat, kita hormati, bahkan kita cium tangan sidin. Seandainya kita hendak, ada jadi masalah. Ini nang digawe oleh Syekh Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair tuh umur sidin 90 lebih. Kiai Maimun Zubair ini besi anak 13 ke alim berataan, kiai berataan. Guru-guru sidin itu, guru-guru sidin itu Said Alwi Maliki, siapa-siapa di Makkah itu guru alim besar. Bahkan kada seiko nang bersaksi dari para habaib, daripada ulama-ulama tentang kewalian sidin. Karamah sidin itu berjumpa dengan Khadijah. Karamah itu Kiai Maimun Zubair itu sidin tahu dan Habib. Ada Habib masuk ke pesantren Sidin Al Anwar diserang Jawa Tengah tuh serang tuh. Tapi kada bepadah pada Habib. Karena ujarna abah ikam jangan bepadah pada ikam Habib lah. Abah hendak ikam kayak orang aja jangan abah. Masukkan ke pesantren. Malam harinya Kiai Maimun Zubair nang ini didatangi Rasulullah. Ujar Rasulullah, aku menitipakan cucuku lawan ikam. Luar biasa orangnya. Jadi abut sidin, langsung tah malam tuh cari sidin. Ayo sini nang santri-santri baru umulan sidin. Mana nang Habib? Mana orangnya Habib? Di sidin. Mana ada namanya akhirnya tunjuk. Ikam ya kah Habib? Kada bipai. Kada guru, kada kiai jangan Habib halus kada. Karena pesan abahnya jangan ngaku.
Ikam bila im kada mengaku, ikam jisin keluar pada pesantren kok. Nah, bila ada mengaku pada Habib, bila ada mengaku pada Habib, ikam keluar pada pesantren kok. Ujar Kiai Maimun Zubair nih. Nah, akhirnya mengaku pada Habib. Rasulullah nama deh. Aku titipakan cucu kalau nikam di sini. Ada kau berdosa di depan sidin Habib. Nah, jadi Kiai Maimun Zubair ini waktu pertemuan di Jakarta, pertemuan doa kebangsaan ngarannya. Kita pernah hadir sekali di situ. Nah, jadi yang hadir itu Presiden Jokowi lawan Kiai Maimun Zubair. Nah, jadi waktu pas berdebat nih tuh Kiai Maimun Zubair sini orang tua 90 umur sidin. Jokowi itu umur berapa? Hanya 60-an ngelak. Jokowi itu umur 60-an aja paling-paling tuh presiden tuh. Tahulah. Waktu bersalaman Kiai Maimun Zubair itu mencium ke tangan Jokowi. Mencium ke tangan Jokowi. Dan ada gambarnya nih tuh. Ada videonya. Mak Kiai mencium ke tangan. Menjilat benarkah menurut orang kada paham? Ini Kiai Maimun Zubair ini mengajarkan kepada umat kalau kita menghormati seseorang karena kebaikannya lawan rakyat, kita gak jadi masalah. Karena pandangan Kiai Maimun Zubair, berapa banyak program-program Jokowi ini nang pro rakyat. Nah, nang artinya nang dirasakan langsung oleh rakyat. Memang ada sebagian yang ada cucuk lawan rakyat, tapi ibarat presentasinya lebih banyak manfaat nang kembali ke rakyat. Akhirnya Sin beranggapan ini Presiden Jokowi orang baik, lalu Sin mencontohkan kepada santri-santri ada, Sidin menghormati kepada Jokowi, Sidin cium tangan Jokowi ini tuh. Kada kaya kita orang mahina aja lan orang. Mahina aja. La yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Ini ketujuh mahina-hina orang. Seorang kayak apa di sisi Tuhan? Jadi artinya nang membahayakan iman, nang bisa menghilangkan 2/3 iman itu bila kita menghormati orang sugih, bila kita menghormati pejabat karena kasugihannya, karena jabatannya. Tapi bila kita menghormati orang sugih karena kebaikannya, kita menghormati pejabat karena kebaikannya, sekalipun kita mencium ke tangan sidin, ada membahayakan iman itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Sawat abut tidak bubahan orang yang ada mengerti. Menyangka Kiai Maimun Zubair itu penjilat, menyangka kenyataannya apa? Sidin dihina-hina orang, disembati orang apa? Sidin tambah mulia, meninggal sidin di Makkah. Meninggal sidin di Makkah karena sidin saben bulan juga menggawi manakib Khadijah Kubra. Sidin begitu cinta dengan Sayyidah Khadijah Kubra. Di antara syair nang paling dikatujui sidin itu syair nang sa'dana fid dunya fauzana fil ukhra bi Khadijatil Kubra wa Fatimah Zahra. Itu syair nang paling disenangi Kiai Maimun Zubair. Meninggal di Makkah, di Ma'la, kuburan sidin dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Kuitan alim, ke atas alim, keturunan Wali Songo sidin tuh.
bila ada apa Sunan Giri kah, Sunan Ampel kah, anak 9 kah, 12 kah, alim beretaan, luar biasa tak? Jadi guru Saumpol ada bertakun kepada seorang ulama. Jadi dari guru Saumpol, kenapa amalan sekira anak nih alim beretaan, saleh beretaan, baik, kada apalagi nang cagaran berzina, ada cagaran. Amalannya sekira kita ini kada alim, tapi bisa anak alim kena orang saleh, amalannya apa? Dari guru Saumpol nih, dari seorang ulama, jadi nampak bepatuh-patuh lawan tuan guru 40 ikong tuan guru. Bepatuh-patuh berakat-rakat punya bila kita nih patuh lawan guru, syukuri. Apalagi guru patuh lawan kita, pinandu lawan kita, mangganang lawan kita, senang benar. Apalagi sampai 40 hikong guru-guru ini dipatuhi. Tapi bepatuhan guru tuh jangan hendak mematuhi paguruan itu sekira kau berhutang. Guru kan mau juga mikirkan macam-macam. Ini sana patuh lawan guru ada keberhutang, mana kawin. Wah ini jarang orang datang guru-guru tuh nang betakun kayak apa cara membersihkan hati, kayak apa sekira nyaman beribadat, kayak apa, jarang ini. Wah ini nang banyak datang ini orang nang curhat masalah kehidupan, masalah ngalih pencaharian, masalah kasus rumah tangga. Nah kayak guru tuh model nang napa orang menyambut wah ini napa, konsultan kah? Nah ini sidin aja banyak pikiran, mau ursi punduk, mau ursi macam-macam, tambah masalah seorang pulang seakan-akan hendak menyandangakan bahasa orang ke guru ini. Dan itu nang kita alami. Yang kita alami seorang ini. Ada datang orang Tanjung. Kalau sekarang nak membantu pesantren kah sekarang dia datang. Curhat narai juga. Anak guru anak besarakan kayak apa guru aja. Kenapa anak besarakan anak unik kita? Kenapa ngerang bila sarak anak menjulung ke kita kah? Semacam ini. Jarang ini orang datang tuh nang atau membuat misalnya apa kayak apa mencari solusi. Saya kira hati tambah bersih, tambah dekat lawan Rasulullah, tambah dicintai oleh Allah. Jarang ini itu orang. Sekira rajin ke majelis, sekira kada kulir beribadah, jarang ini itu. Mana tadi? Maka telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Jadi anulah jangan diartiakan bila ada orang menghormati orang sugih, bila ada orang menghormati pejabat, itu hilang 2/3 agama dari Nabi seorang. Itu nang menghormati, nang bisa menghilangkan 2/3 agama itu bila karena kesugihannya, karena jabatannya.
Tapi kalau kita menghormati orang sugih, menghormati orang yang punya jabatan karena kebaikannya, karena kesalehannya, itu kada jadi masalah nih tuh. Bahkan bisa berpahala karena bisa menambah semangat dia untuk berbuat baik. Nah, misalnya ada pejabat baik lawan rakyat. Lalu ketika sidin datang wadah kita ya hormati, kita sayang, kita ragap-ragap misalnya kan, artinya tambah semangat sidin merasa dirakati guru, merasa disayangi guru, tambah semangat sidin berbuat baik, tambah semangat sidin membantu rakyat. Nah itu kita nang hati riget aja nang sangka buruk nih to. Wah guru napa nih tuh, menjilat benar ke penguasa, menjilat benar ke pejabat. Nah ada paham mam nih tuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, jadi sekali lagi diumumkan pada jemaah sekalian, insyaallah malam Kamis Dudi, nah, bukan Kamis ini, Kamis Dudi, insyaallah di majelis kita akan diadakan haul Imam Abdullah Al-Haddad yang ke-313 sekaligus syukuran majelis yang ke-10. Nah, malam Kamis Dudi. Adapun hari Ahad isuknya kan, nah itu hidup 11 Dzulqa'dah. Sebagaimana biasa hidup 11 bulan Hijriah kita baca menakib Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Dan insya Allah akan dibacakan, akan dibagikan ijazah salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kalau kita mengamalkan, insya Allah akan ada hubungan yang indah, hubungan yang mesra, ikatan batin yang kuat antara kita dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Salamnya itu mudahnya kainah. Assalamu alayki ya zaujata sayyidil mursalin. Salam atas pian. Nah, itu pian itu berarti orangnya ada toh. Salam atas pian, wahai istri penghulu sekalian Rasul. Nah, itu ada salam-salam kepada Khadijah. Bila diamalkan nang itu kita akan punya ikatan batin yang kuat kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bila ikatan kuat tu beisi lawan Khadijah penyaman ke Makkah, karena tarikannya ada, nang tukang tarik tu ada. Nah, nang tukang tarik itu amalan termasuk memudahkan seseorang untuk cepat ziarah ke Makkah dan Madinah, dan dimudahkan. Bila Khadijah nang menarik, iya Rasulullah juga. Karena Khadijah itu ada berpisah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.